Tips agar saat kuliah tidak stres dan cara menghadapinya berdasarkan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini akan berbicara mengenai tips agar saat kuliah tidak stres dan cara menghadapinya berdasarkan pengalaman. Ini pertanyaan daripada salah seorang subscriber kita. Dia mengatakan seperti ini, "Pak, bagaimana tips agar saat kuliah tidak stres? Mohon jawabannya, Pak." Oke, cek ya, silahkan dicek. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu stres. Stres itu adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang beraksi ketika kita menghadapi situasi yang dianggap sulit atau benar-benar situasi itu sulit. Akhirnya kita mendapatkan tekanan. Tekanan itulah yang kita maknai dengan stres. Nah, setelah saya pelajari, ada 11 penyebab mahasiswa itu stres pada saat kuliah. Saya akan bacakan terlebih dahulu ke 11 itu. Kemudian nanti saya akan berikan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah dimulai dari jurusan yang tidak diminati. Kedua, banyak mata kuliah tidak disukai. Ketiga, dosen tidak menyenangkan. Keempat, tidak bisa mengikuti pelajaran di mata kuliah. Dianggap sulit atau memang benar-benar sulit. Kemudian yang kelima, masalah ekonomi, tetapi niat memang kuat untuk kuliah. Keenam, mendapatkan teman tidak seide dan tidak dapat memotivasi. Kemudian yang ketujuh, sibuk membagi waktu antara kuliah dan kerja. 8, masalah keluarga yang berantakan. 9, orang tua sedang sakit. 10, tugas terlalu banyak dan sudah menumpuk. Ke-11, sempat bermasalah dengan dosen. Nah, apakah Anda ada di salah satu yang saya katakan tadi? Kalau ada, silakan berikan komentar di bawah ini. Kalau tidak ada, juga berikan komentar agar kita tahu apa sih penyebab-penyebab mahasiswa itu stres pada saat kuliah yang lainnya. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, dimulai dari jurusan yang tidak diminati. Dia tidak minat terhadap jurusan itu. Yang ia sekarang masuki di dalam kelas itu, dia tidak minat sebenarnya jurusan di kelas itu. Nah, akhirnya ini mendatangkan stres yang berat. Ya, ini bisa memang mendatangkan stres yang berat. Saya pernah menghadapi masalah itu. Dahulu waktu kuliah S1, saya kepingin sekali masuk di jurusan ekonomi syariah. Bahkan saya sudah membeli buku-buku mengenai ekonomi syariah itu pada saat saya baru saja mendaftar di perguruan tinggi itu. Tetapi ketika sudah pengumuman, saya lulus di jurusan perbandingan agama. Jurusan ini pun saya tidak paham, tidak mengerti saya. Apa sih jurusan perbandingan agama itu? Kok agama sih dibanding-bandingkan? Nah, seperti itu yang saya pikirkan dahulu. Jadi stres sekali saya. Sampai saya mau berhenti kuliah pada saat itu. Nah, bagaimana cara saya mengatasi ini? Saya kembali kepada niat awal saya. Niat awal saya bukan jurusan prioritas, tapi prioritas adalah mau menimba ilmu pengetahuan. Berjumpa saya dengan salah seorang senior, dia memberikan motivasi kepada saya bahwasanya jurusan apapun kita sekarang berada, tapi kalau kita memang betul unggul, maka pada saat kita sudah menjadi seorang sarjana, kita akan dapat menjadi sarjana yang berpotensi. Nah, ini saya pegang apa yang dikatakan oleh senioran saya ini. Makanya saya katakan motivasi itu merupakan hal yang penting bagi kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah banyak mata kuliah yang tidak disukai. Nah, mahasiswa juga banyak menghadapi permasalahan yang ini ya. Banyak sekali mata kuliah yang ia tidak sukai. Akhirnya mendapatkan tekanan pada saat kuliah, stres pada saat kuliah. Ditambah lagi jurusan yang seperti saya katakan tadi tidak sesuai atau tidak dikehendakinya jurusan itu. Nah, bagaimana cara mengatasi stres ketika banyak mata kuliah yang tidak disukai ini? Nah, ini tipsnya kembali kepada yang pertama tadi. Anda harusnya
lebih profesional lagi, ya harus menerima, oh ini saya sekarang berada di jurusan ini, saya mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan mata kuliah ini, tanggung jawab saya kepada diri saya, kepada keluarga, kepada orang yang saya cintai, dan tanggung jawab saya kepada Tuhan untuk menuntut ilmu ini, maka saya terima saja apa adanya. Nah, tetapi walaupun seperti itu, saya maksimal dengan jurusan atau dengan mata kuliah yang tidak saya sukai ini. Kemudian yang ketiga adalah dosen yang tidak menyenangkan. Nah, tentunya walaupun kita berada di mata kuliah yang kita senangi atau kita berada di jurusan yang kita senangi juga, tetapi memang banyak terdapat dosen yang tidak menyenangkan. Mungkin dosen ini selalu memberikan tugas inilah, tugas itu, banyak sekali tugas yang diberikan oleh dosen ini. Akhirnya kita tidak senang dengannya, atau cara dia menyampaikan sesuatu kita tidak senang. Nah, bagaimana cara mengatasi ini, Pak? Kalau kita stres di bahagian ini, saran saya kita kembali ke satu kalimat. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Tentunya orang ketika menyampaikan ilmu kepada kita, ya semua dikatakan bagus, tujuannya bagus, kemudian niatnya tulus. Nah, yang bagus-bagusnya diambil, ya. Jadi jangan kita memandang fisiknya, jangan kita memandang antara suka tidak suka secara personalnya, tapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Kemudian yang keempat adalah tidak bisa mengikuti pelajaran di mata kuliah, dianggap sulit atau memang benar-benar sulit. Nah, kalau yang seperti ini, Anda tidak perlu stres, ya. Ikuti saja mata kuliah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak perlu harus menjadi cum laude, kita tidak perlu harus menjadi mendapatkan nilai A+ seperti itu, ya. Ya sesuaikan saja dengan kemampuan kita. Toh kalau ternyata nanti kita mendapatkan nilai jelek, mendapatkan nilai C contohnya, kan ada waktu untuk memperbaiki itu. Namanya juga proses belajar. Ada yang sulit memang, tetapi semuanya itu pasti ada solusi. Jadi jangan mau menjadi sempurna di dalam semua mata kuliah. Cukup beberapa mata kuliah yang kita fokuskan saja tanpa mengabaikan mata kuliah yang lainnya. Selanjutnya, tips yang kelima adalah masalah ekonomi, tetapi niat memang kuat untuk kuliah. Nah, banyak juga mahasiswa yang stres dengan ekonomi ini, ya, tetapi dia memang niat untuk kuliah. Menurut saya, pengalaman yang pernah saya lakukan, kalau Anda mengalami stres di poin yang kelima ini, di masalah ekonomi ini, sebenarnya ini menunjukkan kelemahan Anda. Anda tidak perlu stres. Nah, kenapa tidak perlu stres, Pak? Tapi kita tidak mempunyai biaya. Anda bekerja, Anda kuliah sambil bekerja. Kerja itu, hasil dari kerja itu biayai perkuliahan Anda. Nah, sangat simpel ini. Nah, jadi tinggal Anda mengatur bagaimana jadwal Anda kerja, bagaimana jadwal Anda kuliah. Dulu saya bukan pernah lagi ya, tapi saya mendalami ini gitu ya. Saya kuliah sambil kerja. Bahkan di waktu SMP pun, start from SMP, saya itu sudah mulai kerja sambil sekolah. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali kalau kita bisa selesai sarjana memiliki karakter yang seperti ini. Sebenarnya kita tidak perlu stres di poin yang kelima ini. Hanya saja kita mau atau tidak bekerja. Nah, jadi jangan gengsi, tinggalkan gengsinya dahulu ya. Fokus kepada tujuan, fokus kepada titik itu dan titik itu. Yang keenam, mendapatkan teman tidak seide dan tidak memotivasi. Nah, ada satu ungkapan mengatakan kita boleh berteman kepada siapa saja. Ya, boleh berteman kepada siapa saja, tapi untuk dalam pergaulan kita harus memilih teman. Saya mengatakan memang kita harus memilih teman. Nah, kalau kita tidak mendapatkan teman seide dan tidak dapat memotivasi, ketika kita ada masalah, ini akan bisa membuat kita stres. Ya, stres dalam kelas, stres di luar kelas, stres pada saat kuliah, dan stres sepanjang waktu. Kenapa? Karena kita bergabung dengan teman-teman yang tidak seide kita. Kita bergaul dengan teman-teman yang tidak dapat memotivasi kita. Bagaimana kita mau improve diri kita, bagaimana kita mau memajukan diri kita, tapi lingkungan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka bertemanlah kepada semua orang, bertemanlah kepada semua teman, tapi dalam bergaul harus pilih-pilih ya. Kalau Anda stres dalam masalah teman tidak seide dan tidak dapat memotivasi ini, coba renungkan kembali siapa teman Anda yang harus Anda pertahankan dan siapa teman Anda yang
harus Anda atur jaraknya. Kemudian yang ketujuh, sibuk membagi waktu antara kuliah dan kerja. Nah, ada juga mahasiswa yang stres nih. Dia mau kerja, di situ juga kuliah, akhirnya stres, mengerjakan banyak tugas lagi. Nih bagaimana nih Pak? Nah, Anda harus pandai-pandai mengatur irama, ya. Jangan stres yang berlebihan. Kalau stres yang kecil-kecil aja, stres ringan, nah itu biasa, ya. Itulah perjuangan namanya. Tapi sampai stres yang sudah gimana gitu, itu jangan terjadi kepada diri Anda. Jadi kurangi waktu istirahat Anda, kurangi waktu tidur Anda. Jadi Anda pada saat mengurangi waktu tidur itu, disitulah Anda mengerjakan tugas. Ini adalah sebuah perjalanan pahit sekarang ini, tetapi akan manis endingnya nanti. Oke, jangan stres di poin ini. Saya bangga kepada Anda kalau Anda sibuk membagi waktu antara kuliah dan kerja. Selanjutnya yang ke-8 adalah masalah keluarga yang berantakan. Nah, Anda kan sebagai seorang mahasiswa, tentunya sedikit banyaknya Anda dapat menjadi penengah kepada keluarga Anda yang sedang ada masalah besar atau masalah yang dihadapi itu bertubi-tubi. Anda harus menjadi penengah. Walaupun seperti itu, Anda tetap perjuangkan kuliah Anda, ya. Anda jangan terlibat di dalam masalah itu. Kalau Anda terlibat di dalam masalah itu, maka Anda akan semakin stres, ya. Jadi coba Anda menjadi penengah di dalam masalah yang sedang dihadapi keluarga Anda. Kemudian yang ke-9 adalah orang tua yang sedang sakit. Nah, kalau orang tua yang sedang sakit membuat kita stres, ya juga ya, karena itu juga menjadi pikiran kita, orang yang tercinta kita sakit. Nah, seperti itu. Tetapi ini harus Anda bagi waktu, ya. Anda harus memotivasi diri Anda sendiri. Anda cari teman yang dapat memotivasi Anda. Anda cari teman yang dapat membantu Anda. Nah, ya, membantu dalam arti kata memberikan motivasi kepada Anda. Anda harus tegar menghadapi ini, Anda harus kuat menghadapi ini, dan bagi juga waktu untuk melihat atau menjaga orang tua Anda yang sedang sakit itu. Selanjutnya yang ke-10 adalah tugas terlalu banyak dan sudah menumpuk. Nah, ini banyak sekali mahasiswa yang kena seperti ini, ya. Tugasnya banyak gitu. Tentunya satu orang dosen itu bisa memberikan tugas lebih daripada 1 atau 2 tugas dalam satu semester, sehingga kalau sudah sampai deadline-nya, tugas itu bisa menumpuk. Itu banyak sekali, menumpuk kayak gudang, udah kayak gunung seperti itu tingginya. Nah, solusinya bagaimana Pak agar kita tidak stres di bahagian ini? Nah, saran saya kepada Anda, dan pernah saya lakukan hal ini, begitu Anda mendapatkan tugas, jangan pikirkan deadline-nya. Apa yang bisa Anda kerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Walaupun tugas itu lama lagi diantarkan, lama lagi diserahkan kepada dosen, lama lagi dipresentasikan, tapi kerjakanlah mulai sekarang. Agar apa? Agar nanti tidak tugas ini menumpuk. Kalau sudah tugas ini menumpuk, Anda bisa menjerit-jerit sendiri. Nah, Anda bisa stres, Anda bisa tidak karuan, dan setiap tugas itu pastinya dilakukan tidak maksimal. Kenapa? Karena kebut satu malam. Nah, siapa yang kebut satu malam? Kemudian yang ke-11 yang terakhir adalah sempat bermasalah dengan dosen. Tidak sedikit memang mahasiswa yang bermasalah dengan dosen, ya. Banyak sekali. Anda tahu itu apa masalah-masalah yang selalu bersentuhan dengan dosen. Saya pikir begini, kalau Anda ada masalah dengan dosen, solusinya supaya Anda jangan stres pada saat kuliah, Anda selesaikan masalah itu baik-baik kepada dosen Anda. Anda datangi, Anda minta maaf, kemudian Anda berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi, dan harus benar-benar Anda tepati untuk kebaikan diri Anda. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tips ini dapat membantu perjalanan kesuksesan perkuliahan Anda. Dan semangatlah kuliah, jangan pernah menyerah. Simpan dulu keluh kesahmu, nanti kamu bicarakan ketika kamu sudah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.